Halo teman-teman, jumpa lagi di YouTube channel Antara Signa. Kali ini aku akan berbagi tips dan trik bagaimana sih cara menghafalkan obat-obatan anti jamur dengan mudah, disertai dengan mekanisme kerjanya. Penasaran? Yuk simak langsung videonya, tonton sampai habis. Jangan lupa ya, di like, subscribe, dan komen yang bermanfaat agar nanti ada insight baru untuk video kita selanjutnya. Oke guys, see you, selamat menonton. Nah, teman-teman, ini adalah cara untuk menghafalkan obat-obatan anti jamur berdasarkan mekanisme kerjanya dengan mudah sekali. Nanti akan ada singkatan yang memudahkan kita untuk menghafalkan dan juga memahami masing-masing dari obat anti jamur ini. Ya, jadi tonton videonya sampai habis ya. Oke, sebelum kita masuk ke singkatan-singkatan yang memudahkan untuk menghafalkan, kita harus tahu basicnya terlebih dahulu ya, dari susunan jamur dan juga mekanisme kerja dari si anti jamur. Jamur itu sendiri teman-teman, dia tersusun atas yang pertama ada dinding selnya. Jadi di sini ada dinding sel ya. Dinding sel ini mengandung kitin, kemudian ada beta-glukan, dan juga ada manoprotein. Nah, ini salah satu menjadi target anti jamur untuk membasmi jamur. Kemudian ada juga membran plasma. Membran plasmanya tuh ini ya. Jadi di sini tersusun ada atas K+ sama Mg2+ untuk menjaga integritasnya atau mengatur fluiditasnya. Kemudian ada juga ergosterol. Ergosterol ini sendiri merupakan komponen untuk menjaga integritas membran sel jamur dengan cara mengatur fluiditas, dan juga dia akan mengatur keseimbangan dinding membran sel. Sehingga nanti kalau keseimbangannya terhambat atau diserang oleh obat anti jamur, otomatis si jamur tersebut akan menyebabkan kondisi lisis karena membran selnya akan kekurangan integritasnya atau penopangnya, seperti itu. Nah, kemudian tentunya ya dalam satu sel pasti ada inti sel, ada DNA. DNA ini merupakan asam nukleatnya ya, atau inti sel dari si jamurnya itu. Sehingga ada juga obat-obatan yang langsung menembus si DNA-nya ini. Nah, jadi dari susunan jamur tersebut bisa kita pahami terkait dengan mekanisme kerjanya. Yang pertama, ada mempengaruhi sterol, membran plasma sel jamur, kemudian mempengaruhi sintesis asam nukleat jamur, dan juga mempengaruhi sintesis dinding sel jamur, yaitu seperti kitin, beta-glukan, dan manoprotein. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu dia menghambat atau mempengaruhi yang namanya sterol. Kita tahu ya, sterol tadi dia berperan sebagai membran plasma yang untuk menjaga integritas dan juga keseimbangan dalam sel jamur. Sterol ini sudah sangat klasik ya, kita tahu yang menghambat golongan sterol ini adalah golongan azol-azol. Ada golongan azol yang mana dia itu akan menghambat si pembentukan dari ergosterolnya ini. Nah, ternyata dalam menghambat sterol ini ternyata ada dua macam teman-teman. Ada yang dia itu namanya golongan polyen, dia akan menghambat atau bekerja secara langsung. Kerja secara langsung untuk menghambat ergosterolnya gitu. Jadi dia langsung menghambat si ergosterolnya melalui ini. Jadi dia nanti akan mengganggu dari K+ sama Mg2+-nya, sehingga akan mengganggu yang namanya permeabilitasnya dan akan menyebabkan kondisi kebocoran atau ion kalium dan akan mengalami kondisi kematian. Jadi ergosterolnya ini tuh tergantung dari ini ya, keseimbangan K+ sama Mg2+-nya. Nah, yang polyen ini dia itu bekerjanya itu secara langsung. Dia langsung menghambat atau mengganggu dari si K+ sama Mg2+-nya itu. Sehingga apa yang terjadi ketika K+ sama Mg2+-nya itu terganggu, dia nanti akan menurunkan permeabilitas sehingga akan menyebabkan kebocoran dan akhirnya akan menyebabkan kondisi kematian atau lisis dari sel jamurnya itu. Nah, kemudian ada juga yang golongan azol-azol nih. Ya, yang golongan azol-azol. Ini tadi ya, yang golongan azol ini dia itu bekerja menghambat ergosterol secara tidak langsung. Jadi kalau polyen itu secara langsung, kalau ergosterol itu
Kalau azol itu menghambat ergosterol secara tidak langsung, gitu ya. Maksudnya gimana? Nah, golongan azol ini dia itu menghambatnya tuh pada sini. Dia menghambat biosintesis ergosterol, jadi perlahan, bertahap. Kalau yang polien itu nanti kan dia langsung menghambat, langsung mematikan si ergosterolnya itu dengan mengganggu K+ sama Mg2+-nya. Nah, kalau yang azol dia itu mengganggu biosintesisnya. Dia mengganggu si lanosterol menjadi ergosterol. Sehingga ketika lanosterolnya ini dihambat, maka ergosterol ini tidak akan terbentuk. Itu perbedaannya ya. Yang menghambat si sterol, ada yang langsung, ada yang nggak langsung. Kalau yang langsung itu golongan polien, kalau yang secara tidak langsung itu adalah golongan azol. Dia menghambat biosintesisnya. Jadi nggak secara langsung menghambat ergosterolnya, tapi menghambat yang membentuk si ergosterolnya itu. Seperti itu. Semoga tidak bingung ya. Oke, kemudian yang kedua yaitu dia adalah sintesis asam nukleat. Dia menghambat sintesis DNA ya, atau menghambat sintesis si asam nukleat. Nah, ini otomatis kalau DNA atau inti selnya itu dihambat ya, sel tidak akan terbentuk. Sangat mudah sekali ya. Kemudian yang ketiga adalah sintesis dinding sel jamur. Jadi ketika terbentuk sel dinding sel jamur ya otomatis jamur itu nanti akan berdiri kokoh seperti itu. Nah, anti jamur dia nanti akan menghambat dinding selnya. Dengan cara apa? Dengan cara menghambat pembentukan beta glukan. Dia akan menghambat pembentukan beta glukan, yang mana kita tahu beta glukan itu merupakan susunan dari si dinding sel jamurnya tersebut. Gitu. Nah, dinding sel jamur itu sendiri itu memiliki fungsi ya teman-teman ya, menjaga rigiditas, kemudian mengatur struktur dari jamur. Nah, ketika beta glukannya ini dihambat, yang mana ini adalah susunan dari dinding sel dari sel jamur, otomatis itu nanti akan menyebabkan pecah dan akhirnya berakibat pada lisis gitu. Jadi konsepnya dari mekanisme anti jamur itu ada 3. Dia menghambat sterol, yang mana dia menghambat secara langsung maupun tidak langsung, menghambat sintesis DNA, dan juga menghambat dinding sel. Nah, kita lihat obat-obatannya dulu. Jadi, ini tadi kan membran plasma ya, ada ini. Kalau ini itu dia menghambat secara langsung, ya, menghambat secara langsung ergosterolnya. Dan di ini, yang golongan ini, dia menghambat secara tidak langsung. Kita cek apa aja obatnya. Kemudian yang ini ada yang menghambat DNA, yang ini menghambat dinding sel dari jamurnya. Nah, kita cek apa sih golongan polien itu, yang mana dia menghambat sterol secara langsung. Dia melisiskan si membran plasmanya itu dengan mengganggu K+ sama Mg2+-nya ini. Oh, golongan polien. Golongan polien itu ada apa? Ada amfoterisin, ada nistatin ya. Ada amfoterisin, ada nistatin. Nah, biasanya golongan polien ini dia itu sensitif ya dengan Aspergillus sp, fumigatus, dermatovites, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang menghambat sterol secara tidak langsung dengan cara mengganggu biosintesis. Dia mengganggu biosintesis dari ergosterolnya. Yaitu apa? Ini ada golongan azol-azol, ada imidazol, ada triazol, gitu ya. Yang mana si imidazol itu contohnya miconazol, ketoconazol, clotrimazol. Triazol itu ada fluconazol, itraconazol, voiconazol, posoconazol. Ini golongan azol-azol yang dia itu menghambat ergosterol secara tidak langsung. Biasanya dalam soal itu tulisannya obat anti jamur apakah yang dia itu menghambat biosintesis ergosterol. Kalau ada kata-kata biosintesis, maka teman-teman bisa langsung menentukan, oh biosintesis berarti yang menghambat adalah golongan azol. Kalau dia menghambat ergosterol secara langsung dengan cara mengganggu metabolisme dari K+ sama Mg2+, maka jawabannya adalah si polien ini. Itu yang membedakan ya. Nah, kemudian di sini ada juga terbinafin. Terbinafin ini biasanya untuk yang dermatopites ya, atau ringworm. Ini terbinafin itu bekerja menghambat biosintesis ergosterol juga. Tapi dia itu bekerjanya di mana? Menghambat pembentukan lanosterol.
Jadi dia menghambat squalene epoxide sehingga squalene yang merupakan bahan baku untuk membentuk ergosterol itu nanti harus berubah menjadi lanosterol. Nah, karena ada terbinafin, maka tidak akan terbentuk lanosterol. Fungsinya terbinafin adalah menghambat squalene epoxide yang mengubah squalene menjadi lanosterol. Seperti itu. Kemudian ada echinocandins atau caspofungin yang bekerja di sini. Dia menghambat beta glukan, dan juga ini flucitosin, dia menghambat DNA. Gitu ya. Biasanya flucitosin dikombinasi dengan amphoterisin. Mudah ya kalau kita lihat gambarnya seperti ini. Sehingga dari sini bisa kita buat sebuah singkatan yang mudah, yaitu adalah jadi dina flu patroli. Apa tuh? Jadi dinaflu patroli. Apa itu? Ja ini adalah jamur. Kemudian di ini adalah menghambat dinding sel, ya. Menghambat dinding sel. Apa tadi yang menghambat dinding sel yang di beta glukan ini kita singkat sebagai DCAS. Apa itu? Dinding sel itu dihambat oleh caspofungin. Caspofungin ya. Apa itu obatnya? Ya, yaitu obatnya caspofungin ini. Dia menghambat pembentukan beta glukan sintase. Nah, caspofungin. Kemudian ada dinaflu. Maksudnya apa? Dina itu adalah DNA. Obat anti jamur yang menghambat DNA itu adalah flu. Apa itu? Flucitosin. Nah, flucitosin ini ya. Flucitosin. Kemudian ada patroli. Nah, ini panjang nih kalau patroli. Patroli. Nah, maksudnya gimana? P ini adalah polyen, ya. Polyen itu ada amphoterisin, ada nystatin, gitu ya. Polyen. Kemudian ada T ini ada terbinafin, ya, terbinafin. Rol, dia menghambat ergosterol, gitu ya. Kalau yang polyen tadi dia menghambat ergosterol secara langsung dengan mengganggu atau meningkatkan kebocoran K+ sama Mg2+. Kalau yang T ini terbinafin, terbinafin ini dia menghambat squalene epoxide. Kemudian satu lagi yang terlewat guys, ada A di sini ya. Sorry, A ini adalah azol, golongan azol. Jadi PAT itu adalah polyen, azol, dan terbinafin bekerja menghambat ergosterol. Kalau yang si Pak azol ini tadi menghambat ergosterolnya secara tidak langsung, yaitu melalui biosintesis. Dia menghambat pembentukan lanosterol menjadi ergosterol. Kalau yang terbinafin menghambat squalene menjadi lanosterol, gitu. Mudah ya. Jadi dina patroli. Ja ini adalah jamur ya, atau bisa anti jamur, menghambatnya di mana aja? Di cas dinding sel. Itu obatnya caspofungin yang dia bekerja menghambat beta glukan sintase. Kemudian ada dinaflu. Dinaflu itu DNA, flu itu flucitosin ya. Jadi yang menghambat DNA itu adalah flucitosin. Kemudian ada patroli. Patroli ini ada P, polyen, yang mana ada amphoterisin, nystatin. Dia bekerja menghambat ergosterol secara langsung dengan meningkatkan kebocoran K+ Mg2+. Ada A azol, T terbinafin, yang mana A sama T ini menghambat ergosterol secara tidak langsung ya. Yang azol menghambat pembentukan ergosterol dengan cara dia menghambat lanosterol menjadi ergosterol. Kalau yang terbinafin, dia menghambat si squalene menjadi lanosterol. Mudah kan? Anti jamur jadi dina patroli. Apa itu? Jamur, dinding sel dicas, dinaflu, dan patroli. Jadi
dicas Dinaflu patroli. Jamur anti jamur D-nya dinding sel, dicas obatnya caspofungin yang menghambat pembentukan dinding sel. Kemudian ada Dinaflu, dinaflusitosin, patroli, polien, azol, terbinafin, bekerja menghambat ergosterol. Mudah sekali kan? Oke, kira-kira konten selanjutnya apa ya? Semoga di konten kali ini atau di video kali ini bisa membantu teman-teman dalam belajar. Ya, jadi ini digunakan untuk teman-teman yang mahasiswa, baik farmasi ataupun apoteker ataupun kesehatan yang lainnya. Untuk penggunaan obat-obatannya secara klinis seperti apa? Nah, itu nanti akan ada dijelaskan untuk indikasi-indikasinya sesuai dengan yang diderita oleh pasien. Jadi kita nggak bisa menentukan kalau aku sakit ini obatnya apa ya, tidak bisa. Kita harus melihat klinisi atau kondisi pasien terlebih dahulu. Gitu ya teman-teman. Jadi ini sebagai bahan belajar untuk menentukan obat anti jamur tersebut mekanisme kerjanya di mana. Begitu. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.